Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bis-sidqi wal amanah wa nahana 'anil kibzi wal khiyanah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsum min 'amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Innama yuridu syaitanu ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir wa yasuddakum an zikrillahi wa 'anis salati fahal antum muntahun. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin wal muslimat, bapak dan ibu jamaah salat asar di Masjid Taqwa rahimahullah, senantiasa kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dan selawat untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Di dalam surat Al-Maidah ayat 90 dan 91 ini ada pesan yang luar biasa untuk orang-orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir. Sesungguhnya khamar, berjudi, menyembelih untuk berhala, mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan rijsun, perbuatan keji, perbuatan yang sangat tercela, min amali syaitan, dan bagian daripada perbuatan setan. Lalu jauhilah ia, fajtanibuhu la'allakum tuflihun, supaya kamu menjadi orang-orang yang beruntung. Bapak dan ibu jamaah salat asar rahimakumullah, di saat sekarang ini kita tahu bahwa Indonesia ini juara satu judi online. Jadi judi itu sudah berkembang. Kalau dulu judinya judi di atas meja, hanya sebatas lapau, meja, kemudian permainan tertentu. Hari ini ternyata berkembang, yang sangat mencemaskan sekali. Apalagi kita di negeri kita baru triwulan pertama di 2024, kalau kita baca berita itu sudah 600 triliun putaran uang dari judi online mengalir ke 20 negara. Bukan di negeri kita mengalirnya, tapi karena online itu jaringan itu luar biasa. Dan itu sangat merugikan, sangat merugikan. Karena itu tentu suatu dosa, suatu kesalahan yang harus disikapi bersama. Nah, pada kesempatan ini setidaknya kita tahu, agar jangan terlibat, setidaknya kita harus tahu apa bahaya judi tersebut, terutama tentunya hari ini yang gencar-gencarnya judi online. Kalau dilihat dari Al-Quran, ada kata al-maisir. Istilah judi ini berasal dari kata yasir, atau mudah artinya. Yassara, maisir, mudah. Karena memang apalagi hari ini akses judi itu sangat mudah. Sangat mudah sekali dilakukan. Tua, muda, besar, kecil itu bisa melakukannya. Betapa mudahnya, tidak perlu main. Kalau dulu mungkin harus bermain dulu. Kalau judinya harus jadi pemain, dia ikut judi. Sekarang tidak perlu lagi kita ikut main, orang yang main kita yang judi. Bisa sekali. Yang penting ada taruhan. Ini adalah sebuah perbuatan judi. Lalu perlu kita ingat bahwa Allah menegaskan, yang pertama, panggilan larangan judi itu kepada orang beriman. Itu pertanda bahwa memang judi itu secara kemanusiaan itu sulit. Sudah kalau di dalam masyarakat disebut dengan salah satu pekat, kan, penyakit masyarakat. Lalu Allah berwanti-wanti kepada orang beriman bahwa jangan melakukan ini. Yang kedua, rijsun, kata Allah, perbuatan keji. Seperti kita kejinya tidak mau memakan bangkai, tidak mau memakan
barang haram. Nah, judi seperti itu hendaknya kita memandangnya rijsun, najis. Jadi perbuatan najis, perbuatan tercela, perbuatan yang menjijikkan. Yang berikutnya min amali syaitan. Judi itu adalah amal setan, perbuatan setan. Apalagi tidak disebut perbuatan manusia biasa, bukan. Malah lebih kejam perbuatan setan. Apalagi tameng Allah untuk kita. Mengingatkan ini disebut, ini panggilan untuk orang beriman, ini disebut najis, kemudian adalah amal setan. Lalu lebih hebat lagi hukumnya di sini adalah fajtanibuhu. Perintahnya tidak langsung melarang judinya, lalu perintahnya adalah fajtanibuhu, jauhi. Dalam Quran ada suatu hal langsung diharamkan. Misalnya hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir. Diharamkan kepadamu makan bangkai, kemudian darah, daging babi, langsung haram. Kemudian ada lagi larangan dalam Al-Quran itu, yaitu langsung melarang perbuatannya. La ta'kulur riba, jangan kamu makan harta riba. Langsung perbuatannya betul yang dilarang. Lalu yang ketiga, ada lagi bentuk larangan Allah, la taqrabuz zina, jangan kamu dekati. Jadi mendekat saja tidak boleh. Lalu tentang judi ini, itu lebih luas lagi pada panggilan Allah, jauhi. Fajtanibuhu. Jadi bukan summajtanibuhu, tapi fajtanibuhu. Kata fa itu segera, langsung dijauhi kalau sudah ada. Jadi kalau sudah menjauh, bayangkan, bukan perbuatan itu saja yang terlarang, mendekat juga dilarang, malah dijauhi. Kalau sudah tahu kita ada tanda-tandanya, dari jauh itu jangan ke sana. Jadi hukumnya lebih luas lagi. Dan itu bukan ditunda, besok dijauhi, bukan gitu. Fajtanibuhu, segera dijauhi. Kenapa Allah menyuruh segera dijauhi? Benar-benar berbahaya gitu. Yang hari ini secara kasat mata itu sangat banyak sekali kasus-kasus karena perjudian tersebut. Di ayat berikutnya Allah sebut di antara akibatnya, innama yuridu syaitanu ayyuqi'a bainakumul adawah wal baghdha. Sesungguhnya setan itu ingin kita itu bermusuhan. Jadi kalau judi itu akibat yang parah itu bermusuhan. Tidak lagi kenal saudara, tidak lagi kenal suami istri, bermusuhan dia. Gara-gara mengikuti perbuatan setan tersebut, diantaranya judi. Ayat ini kan empat hal dijelaskan, tapi kesempatan ini judi salah satu diantaranya akan menyebabkan kita bermusuh-musuhan. Yang menang dimusuhi oleh yang kalah, sehingga muncul daripada dosa-dosa lain. Lalu apalagi wal baghdha, kebencian, saling benci. Suami bisa benci dengan istri, istri bisa benci dengan suami kalau sudah terlibat judi. Kenapa? Karena judi ini tidak ada orang yang bisa kaya. Kalau menang awal daripada kekalahan, kalau kalah itu awal daripada kemiskinan. Jadi kalau kalah judi itu segera akan bisa rumahnya dijualnya, istrinya dijualnya, apa saja miliknya akan dijualnya. Tapi kalau menang, ketagihanlah dia. Jadi benar-benar dunia akhirat akan menjadi ancaman ataupun akibat akan ditimpa, akan diterima oleh orang-orang yang senantiasa berjudi. Karena itu hari ini, karena mengganasnya judi, maka tentunya bagi kita rakyat biasa kepada pemerintah tentunya menutup semua situs melalui Kominfo, mungkin melalui orang-orang yang berwenang, pihak berwenang, menutup semua jaringan situs dan link yang terlibat dengan taruhan. Itu tidak bisa kita melakukannya. Itu pimpinan atau pemerintah yang bisa. Bagi kita pribadi dan keluarga, pastikan anak kita. Bagi orang beriman, udah jelas larangan. Bukan babi saja yang haram, bukan bangkai saja, judi haram. Kenapa kita tidak mau berhenti? Kemudian perlu kita ingat, jangan sampai ketika sudah terlibat itu candu. Kalau sudah candu tidak bisa ditegur, tidak bisa dihentikan kecuali dirinya sendiri.
Ini bahaya yang paling berat. Jadi ibarat seseorang sudah kecanduan narkoba, judi dan sebagainya, yang bisa menghentikannya adalah dirinya sendiri. Kalau orang lain itu hanya dari luar, ekstrinsik. Jadi motivasinya dari luar yang pengaruhnya tidak begitu besar. Motivasi terbesar adalah dari diri sendiri, dan itu sangat sulit. Karena itu paling mudah motivasilah tidak ikut. Apalagi anak-anak kita sekarang ini, jangan-jangan ikut merampok, ikut tawuran, ikut itu ada faktor karena kalah judi, karena menghilangkan stres dari judi yang telah dilakukannya. Mudah-mudahan kita dan keluarga kita terhindar dari kejahatan dan bahaya judi yang luar biasa ini, agar kita senantiasa bisa menjadi orang yang beruntung. Fahal antum muntahun, dan hendaklah kamu segera menghentikannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.